Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibu membawangku ke ambing pelupuk bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain baju putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarit sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu tembok remang-remang menerangi bilik anyaman. Bambu berukuran 2 x 3 meter persegi. Ayo, bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan. Mataku masih membalalak ke sana kemari. Ayo pejamkan mata, kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. Kalau nangkap ikan, di mana bu? Tanyaku. Ya di danau. Danau itu apa bu? Seperti kolam tapi sangat luas dan besarnya. Yang buat danau siapa bu? Tanyaku penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya petani itu berhasil mendapat ikan. Namun, saat memandang ikan hasil tangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. Tolong, aku jangan dimakan pak, biarkan aku hidup, teriak ikan itu. Petani itu memutuskan untuk tidak memakan ikan tersebut. Sebaliknya, ia membawa ikan itu pulang dan meletakkannya di sebuah kolam kecil. Betapa terkejutnya ia ketika ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu lalu berkata, "Aku adalah seorang yang dikutuk menjadi ikan. Jika kau bersedia menikahiku, ada satu syarat yang harus kau patuhi. Jangan pernah memberitahuku, jangan pernah memberitahu siapapun bahwa aku berasal dari ikan." Petani itu setuju dan mereka menikah serta hidup bahagia. Namun, suatu hari petani itu melanggar janjinya. Akibatnya bencana besar terjadi dan sebuah danau terbentuk dari air yang menggenangi desa itu. Danau itu dikenal sebagai Danau Toba. Aku diam mendengarkan cerita ibu sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang bersekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Danau Toba terbentuk akibat letusan gunung api super sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, menghasilkan kaldera besar yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Toba. Di tengah danau ini terdapat pulau Samosir yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik lanjutan. Mendapat dua versi cerita itu, aku jadi penasaran yang betul yang mana bu? Dengan antusias sambil tersenyum menjawab, semua betul sesuai zaman. Duanya benar sesuai perspektifnya. Legenda adalah cara nenek moyang kita menjelaskan peristiwa besar, sedangkan ilmu pengetahuan memberikan penjelasan berdasarkan bukti. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung. Ibu sudah ngantuk sayang, ayo tidur. Besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyamburat keemasan pertanda pagi telah datang lagi. Hingga kini kekagumanku pada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari ini, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor guru besar geologi, aku tulis di buku harianku. Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang.
pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi akan kupeluk dan kubawa engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.